Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cakra Andreas. Saya dari Prodi Sistem Informasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan jelaskan tentang resume dari video Bapak Yasin di YouTube. Saya akan merangkumnya dalam PPT saya kali ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah studi Al-Quran. Pertama, mempelajari Al-Quran melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Inti dari Al-Quran adalah memahami arti dari setiap kata dalam Al-Quran. Jadi, setiap kata dalam Al-Quran itu ada artinya sendiri. Dan di sini saya akan mempelajari tentang metode itu. Namun pemahaman ini tidak terbatas hanya pada arti kata per kata. Kita ibaratkan dalam studi Al-Quran dengan memahami nahwu dan sorof. Oke, nahwu berkaitan dengan struktur atau tata bahasa dalam Al-Quran. Sementara sorof mempelajari morfologi atau susunan kata dalam Al-Quran. Apa makna dari Bismillah dan Alhamdulillah pada surat Al-Fatihah yang terdapat di ayat pertama dan ayat kedua? Makna dari surat Al-Fatihah menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama sepakat bahwa Bismillah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Tetapi terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai apakah Bismillah adalah ayat tersendiri dalam setiap surat atau hanya ditulis pada permulaan setiap surat saja. Jadi ada yang masuk dalam ayat ayat dari surat itu sendiri, ada yang terpisah dari ayat itu sendiri. Jadi sebelum membaca Bismillah sebelum membaca suratnya kita membaca Bismillah. Dan untuk Alhamdulillah sendiri, Ibnu Jarir menyatakan bahwa Alhamdulillah adalah pujian yang Allah gunakan untuk memuji dirinya sendiri dan memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji tersebut kepada Allah. Dan muncul pertanyaan, apakah orang kafir juga mengucapkan Alhamdulillah, mengingat Alhamdulillah adalah pujian yang ditunjukkan untuk Allah sendiri. Dan menurut Ibnu Abbas, Alhamdulillah diucapkan oleh semua orang, karena itu merupakan kalimat yang digunakan oleh orang yang bersyukur. Jadi, orang kafir pun biasa mengucapkan Alhamdulillah karena Alhamdulillah sendiri memiliki makna yang berarti bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dengan mengucapkannya mereka telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan menambah nikmat pada mereka serta kepada para nabi terdahulu. Namun dari kebingungan antara bagaimana bersyukur yang benar, jadi mereka itu jadi seorang nabi pun dalam kebingungannya menyatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur karena besarnya nikmat dari Allah. Jadi nabi itu bingung karena tidak tahu bagaimana dia harus bersyukur karena nikmat Allah begitu luas, begitu besar, begitu tidak batas yang telah diberikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengungkapkan rasa syukur. Alhamdulillah, namun terkadang sulit untuk cara yang tepat untuk melakukannya karena besaran nikmat yang diberikannya. Untuk seorang muslim
yang berbeda dari Qul Huwallahu Ahad memang ditunjukkan kepada orang kafir, bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang turun kepada mereka. Selain itu, dari hadis yang diceritakan oleh Abu Umar, Abu Mamar, ketahui bahwa Khalifah Umar telah bertanya kepada Ali. Kala itu Ali beserta teman-temannya berada di hadapan Ali, mencoba memahami makna dari la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, yang merupakan kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, Umar dan teman-temannya juga menyatakan Alhamdulillah, yang berarti mengucap segala puja dan puji di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi sebelum kita telah menunjukkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala puji dan kekuasaan. Dalam berdoa, kita mengakui bahwa segala kebaikan bersumber darinya. Menurut pemahaman bahwa dia yang layak dipuji dan memiliki kekuasaan mutlak. Kata-kata dalam doa tersebut harus mencerminkan pengertian yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disandingkan dengan siapapun, makhluk lain ataupun apapun selain Dia. Jadi Allah itu Maha Esa, Allah Maha Besar, Allah tidak ada tandingannya dengan siapapun. Kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri menurut hadis yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 18.000 dunia, menentukan keluasan ciptaannya yang atas, di banyak sekali, unlimited, dan ataupun mungkin lebih dari 18.000. Ini mengingatkan kita pentingnya kesadaran untuk akan adanya peradaan makhluk lain selain manusia, seperti contohnya jin, malaikat, iblis, hewan, ataupun yang lainnya dalam keseluruhan ciptaan Allah. Dalam konteks berdoa dan bersyukur, Alhamdulillah menjadi ungkapan yang sangat penting, terutama ketika kita menghadapi berbagai ujian seperti sakit, miskinan, atau dapat musibah lainnya seperti kebakaran, kebanjiran, seperti contoh Nabi yang tetap bersyukur meskipun diuji dengan sakit dan kemiskinan, mengajarkan kita untuk selalu mengucap alhamdulillah dalam segala kondisi. Ini menunjukkan bahwa syukur dalam keadaan sakit atau miskin adalah contoh yang harus kita ikuti. Jadi kita harus bersyukur dalam keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu hal yang menuju kebaikan kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri kesehatan, nikmat yang Allah berikan, masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak di bawah atap rumah, daripada kita harus mengeluh dengan apa yang kita miliki sekarang, karena yang kita miliki saat ini bisa jadi nikmat yang ingin orang lain rasakan. Jadi kita harus bersyukur. Selalu melihatlah ke bawah, jangan ke atas, karena masih ada yang ingin di posisi kita. Jangan lihat ke atas karena masih banyak yang lebih baik dari kita. Karena akan menambah eh, rasa tidak bersyukur kita, ingin lebih, dan tidak bersyukur intinya. Dan mengingat untuk teman-teman semua, kita tidak dapat mengetahui berapa lama kita akan hidup, namun kita dapat syukur atas nikmat yang Allah berikan, menggunakan kesempatan yang ada untuk bertobat
dan meminta ampun atas segala dosa. Kita harus memanfaatkan sifat Rahman, Rahim, Allah dengan berdoa, memohon apa yang baik, hindari kesombongan, hindari maksiat, hindari berbohong, hindari apapun yang sifatnya telah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu fokus dalam setiap ibadah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang benar ataupun hasil PowerPoint yang kurang dan pembawaan yang apa adanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.